Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat people. Senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini, Jumat 17 Desember 2021. Pemirsa, memasuki puncak musim hujan hingga Januari 2022, khususnya di Sulawesi Selatan. Belum terjadinya kondisi cuaca buruk masih dapat terjadi. Dan diketahui musim penghujan ini akan disertai dengan monsun Asia atau angin barat yang terjadi 6 bulan sekali atau normalnya secara periodik. Lalu seperti apa dan bagaimana menyikapi kondisi cuaca di Sulawesi Selatan dan bagaimana cara mewaspadai peluang cuaca buruk saat ini? Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama sejumlah narasumber saya yang berkompeten di studio obrolan Karebosi. Bapak Rahmat Prasetya selaku Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat datang Pak, dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu hadir di studio Sulawesi TV. Sangat senang sekali. Kemudian saya ke Dr. Andus Haji Andi Ishak MPD selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPD Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio obrolan Karebosi Pak. Saya pertama ke Bapak Rahmat Prasetya dulu deh selaku Kepala Stasiun ya BMKG Klimatologi Sulawesi Selatan. Nah Pak, kondisi cuaca saat ini apakah memang sudah memasuki puncak musim penghujan Pak? Iya, baik, sebelum kami menjawab itu ada kesempatan yang baik ini kami coba menyampaikan bahwa BMKG itu ada 3 fokus yang dilakukan, yaitu cuaca, pertama cuaca, iklim, dan gempa. Iklim dan gempa juga ya Pak ya? Masing-masing itu ada UPT atau Satker yang fokus. Cuaca sebenarnya selain kami ada juga BMKG wilayah 4 Makassar yang di racing, itu yang memantau jam-jaman harian terkait dengan potensi cuaca ekstrim di wilayah selatan. Lalu ada juga kawan kami di stasiun Maritim Pautere. Maritim Pautere. Ya, itu fokus pada bagaimana cuaca di perairan Sulsel dan wilayah sekitarnya. Dia memang fokus di perairan, fokus di laut. Di laut. Oleh karenanya yang kedua, yang ketiga, kami di Maros ini wilayah kerjanya Sulawesi Selatan. Selain memfokuskan cuaca dan iklim, itu kami sektor iklim itu untuk pertanian, perkebunan, dan sektor terkait. Nah, sama ini juga nelayan ya Pak? Iya, kalau nelayan fokus yang teman-teman stasiun Maritim Pautere. Oh di sana. Jadi kalau Bapak dia masuk di ini ya cuaca iklim, saja. cuaca dan iklim. Nah, ada satu lagi teman kami di Goa, stasiun geofisika, dan juga di pusat gempa regional di BMKG Racing, itu fokus pada pantauan gempa. Seperti kemarin kejadian gempa yang di Laut Flores yang berdampak pada sebagian wilayah Sulawesi Selatan. Iya, di Selayar ya Pak ya. Juga dampaknya banyak, dan itu teman kami di stasiun geofisika namanya Goa dan di BMKG Racing. Oleh karenanya nanti ke depan barangkali Selebes TV ingin fokuskan pada bidang di laut pesisir, maka teman-teman di Maritim Pautere bisa membantu. Nanti terkait gempa, teman-teman yang di Goa sama di PGR di Racing itu juga bisa membantu. Ya, kami lengkap di Sulsel ini. Nah, menjawab pertanyaan tadi, memang musim hujan itu di wilayah Sulawesi Selatan itu bulan Desember, Januari, Februari itu adalah puncaknya musim hujan. Hujan yang sering banyak di situ. Baik hujannya ringan, sedang maupun lebat bahkan ekstrim. Akan perlu diperhatikan secara klimatologis wilayah Sulawesi Selatan itu beda. Bedanya begini. Pesisir barat bagian Sulawesi Selatan itu memang polanya monsunal, artinya Desember, Januari, Februari itu hujannya banyak. Di arah pesisir saja. Iya, barat bagian barat Sulsel itu. Kalau kita ada peta itu, kalau melihat dari mulai sepanjang ya selatan ya, mulai dari Bulukumba, Cineponto naik ke Takalar, Goa sampai ke Parepare, Pindrang sana, itu Desember, Januari, Februari biasanya hujan ekstrimnya ada, dan di tengah. Sebaliknya di wilayah pesisir timur, daerah Sinjai, Bone sebagian itu, itu berkebalikan. Saat ini mereka hujannya nggak banyak, bahkan kering. Sehingga peta kita biasanya kalau lihat peta Sulsel, itu yang sebelah pesisir barat itu warna hijau, hijau tadinya basah, sebelah
pesisir timur itu cenderung kuning atau coklat. Hujannya lebih rendah dibandingkan pesisir barat. Menariknya Sulsel di situ. Jadi Sulsel itu dalam 6 bulan cuaca hujan, Pak? Dalam 3 bulan ini pola iklim tahunan, iya, itu antara barat dan timur berbeda. Berbeda di 6 bulan ini terbagi menjadi 3 bulan untuk berkebalikan pokoknya. Berkebalikan. Ketika di kita di Makassar ini basah, di sana tidak begitu basah. Nanti ketika kita sini kering, di sana basah. Itu menjadi dasar yang harus kita pahami bersama. Di Sulawesi sendiri apa Sulawesi ya? Selatan ya. Sulawesi Selatan. Nah, pertanyaan tadi adalah menarik. Iya, kita sudah rasakan kemarin di awal Desember ya. Itu BMKG sudah melakukan release warning di tanggal 3 dan 4. Iya, kemarin ya Pak ya, ada itu tanggal 3 kita sudah berikan, dan tentunya diseminasi itu sudah ada sistem, termasuk ke BPBD sudah kita sampaikan, ke masyarakat publik juga sudah, karena media sosial kita sudah banyak. Oleh karenanya potensi tanggal 5, 6, 7, 8 ya itu terjadi, dan dampaknya yang bisa kita lihat. Nah, oleh karena nanti ke depan potensi ini masih ada, akan tetapi masih ada ya Pak ya ke depannya. Yang penting adalah harus tiap hari itu kita perhatikan info BMKG. Jadi tidak bisa, artinya rilis peringatan dini BMKG itu biasanya H-1 hari, bahkan H-1-2 jam itu peringatan dini selalu ada. Oleh karenanya di grup media, grup WA maupun di Instagram kita itu bisa dipantau setiap saat, sehingga tidak boleh hanya sekali saja tahu BMKG, harus ya semacam kita menjadi makanan sehari-hari. Di BMKG ya Pak ya? Iya, info BMKG bisa Pak. Kalau teman-teman biasa main Instagram ada di situ, atau enggak di grup-grup WA bersama BPBD, bersama TNI Polri dan sektor lain sudah ada peringatan dini terus kita berikan. Jadi tinggal nanti bagaimana antisipasi masyarakat bersama pemerintah daerah dan BPBD itu yang perlu dilakukan. Antara kerjasama yang harus terus terjalin. Nah, sehingga garis besarnya adalah sampai dengan Januari Februari cuaca ekstrim masih ada peluang. Masih ada peluang ya Pak. Ya, hanya kapan itu yang harus kita perhatikan terus menerus. Bisa nanti, bisa besok, bisa lusa. Kita nggak tahu, makanya BMKG akan merilis mungkin 2 jam paling cepat itu. Kalau yang untuk jam-jaman 1-2 jam sebelumnya. Tapi kalau kayak kemarin tanggal 5, 6, 7 kita bisa tahu di tanggal 3, 4, artinya sehari 2 hari sebelumnya lah. Atau 2 hari sebelumnya. Jadi masyarakat bisa prepare, mempersiapkan antisipasi ya Pak ya. Betul. Nah, saya ke Bapak Haji Andi Ishak terkait kondisi saat ini Pak, bagaimana sih Pak tanggapannya dari BPD sendiri? Oh ya, terima kasih. Sesuai yang disampaikan tadi dari BMKG bahwa BPD dengan BMKG terjalin komunikasi secara terus-menerus. Karena memang sesuai dengan rilis BMKG itu akan kita tindak lanjuti segera ke seluruh BPBD kabupaten kota. Karena BPBD Provinsi Selatan di kabupaten ada BPD-nya semua. Setiap kabupaten ada ya, kayak punya ya Pak ya. Jadi di sana memang sudah ada TRC-nya, tim reaksi cepat, dalam rangka menghadapi segala kemungkinan bencana yang terjadi yang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya. Tidak bisa diperkirakan pasti ya Pak ya. Rencananya, tapi curah hujan sudah ada rilis BMKG setiap jam atau setiap 2 jam. Tinggal dampaknya tinggal dampaknya. Ya, Pak ya. Dan memang setiap bulan September paling tidak kita mengundang seluruh BPD Kabupaten Kota untuk rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi curah hujan dan bencana-bencana yang mungkin akan terjadi. Dan pada bulan September yang lalu dalam rangka pendistribusian logistik kita sudah sebarkan ke seluruh kabupaten kota buffer stok untuk logistik, sehingga apabila terjadi bencana sudah dekat untuk pendistribusian logistik kepada wilayah-wilayah masyarakat yang terdampak bencana. Jadi ini Pak, terkait daerah-daerah mana saja yang intensitas cuacanya ini ekstrim Pak, masyarakat atau pemirsa di rumah ingin tahu Pak, di mana saja itu daerahnya? Ya, bicara wilayah yang potensi, kalau yang saya sampaikan di awal, untuk pesisir barat Sulawesi Selatan sampai selatan, dari selatan, kalau lihat ke Sulsel itu kan seperti huruf kakinya K gitu ya. Maka dari selatan sampai
pesisir baratnya sampai Parepare Pinerang sana dan di wilayah tengah itu daerah yang pada bulan Desember, Januari, Februari ini potensi hujannya peluangnya tinggi berdasarkan data rata-rata kami. 3 bulan ke depan ini ya Pak? Ya, artinya sampai Januari Februari lah. Memang saat ini sudah masuk musim hujan sebagai besar wilayah yang saya sebutkan tadi. Iya. Sebaliknya di daerah yang pesisir timur memang tidak begitu banyak hujannya untuk peluang hujannya. Nah, kalau nanti spesifik disantakan mana wilayah yang posisi tinggi, ya secara general, secara klimatologis daerah-daerah itu yang berpotensi. Nah, hujan itu sifatnya random sekali. Jadi untuk 3 bulan ke depan ini ya Pak? Ya, daerah itu yang harus kita waspadai semua ya. Biasanya kita rilis, kalau rilis kami 10 hari ke depan, daerah ini memang ada potensi hujannya cukup ekstrim. Akan tetapi kapan dan tanggal dan jamnya itu sebaiknya harus terus kita pantau di media sosial kami, di grup-grup BA. Biasanya kita sonding terus itu. Oh, daerah ini spesifik, kita bahkan sampai ke level kecamatan. Teman-teman di MEWS di BMKG Racing itu, misal dalam 2 jam ke depan potensi hujan yang ekstrimnya di wilayah mana, itu disebutkan detail di situ. Sedetail yang misal ini di Makassar sendiri. Iya. Dia terkhusus kecamatan juga sampai sedetail itu BMKG. Iya, jadi hujan itu kan bergerak dia. Jadi ketika data kami, pantauan kami mengatakan kecenderungan arah awannya ke arah wilayah Makassar Selatan misal, itu disebutkan di situ karena saya belum hafal ya wilayah-wilayahnya, disebutkan detail di situ. Misal daerah Panakukang lah misal atau detail. Biasanya begitu info dini kita. Di Makassar, khusus di Makassar ya? Iya, artinya wilayah ini contoh saja misal Makassar. Artinya kalau daerah Maros, ya nanti kecamatan mana yang potensi ekstrimnya di mana. Nah, ketika semua kesebut atau sebagian besar wilayah Maros, berarti memang seluruh Maros potensi hujan ekstrimnya ada pada jam sekian pada tanggal sekian. Ya, mengingat juga beberapa pekan yang lalu ya Pak ya, Makassar diguyur hujan tak henti selama 3 hari kurang. Iya, itu mengakibatkan genangan dan banjir. Iya, tanggal 5, 6, 7 itu kita sudah rilis tanggal 3 dan 4 bahwa potensi Sulawesi Selatan akan ekstrim hampir wilayah seluruhnya dan pesisir barat itu. Dan data kami yang tercatat memang wilayah dari mulai selatan sampai dengan pesisir barat warnanya hijau total, artinya hujannya sangat ekstrim. Jadi yang untuk 3 bulan ke depan ini hanya daerah pesisir barat saja ya Pak ya yang potensi untuk kondisi hujan yang ekstrim. Terus Pak, saya ke Bapak Andi Ishak lagi ya. Nah, kondisi lintas terkaitnya itu bagaimana Pak dari melakukan kesiapsiagaan menghadapi cuaca khususnya di Sulawesi Selatan itu dari pihak BPBD sendiri itu seperti apa? Ya, jadi dalam rangka mengantisipasi seluruh BPBD Kabupaten Kota, memang kita sudah mengirimkan surat ya untuk mengantisipasi banjir karena adanya curah hujan yang ekstrim ya dari BMKG kemarin sesuai dengan rilisnya. Di samping itu kita sudah sampaikan bahwa itu kan tergantung juga dengan lingkungan masing-masing wilayah. Seperti yang disampaikan tadi bahwa seperti saluran air harus dibersihkan, renase, harus ada penghijauan sehingga resapan air bagus, ada sumur resapan, dan sosialisasi yang paling penting juga karena harus ada sosialisasi ke masyarakat, terutama masyarakat di bantaran sungai. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sopeng. Iya, kemarin ya Pak ya sempat ada bencana mengambil rumah ya Pak. Iya, ada 2 rumah hanyut dan ada 1 yang bergeser akibat luapan sungai. Iya. Itu Kabupaten Sopeng. Itu saya mungkin juga masyarakat di rumah ingin tahu apakah memang masyarakat membangun rumah di dekat sungai atau memang ada jarak atau space Bapak atau gimana? Atau memang airnya luap sampai ke atas? Jadi kompleks bicara jenis banjirnya di Sopeng dengan jenis banjir di Kota Makassar dan Maros misal itu 2 hal yang bicaranya harus kompleks. Ya, saya ingin tahu dari BPBD sendiri, apakah memang masyarakat untuk penghimbauannya ya Pak ya, dia memang bencananya kan kita nggak tahu seperti wajar itu ya Pak ya, dia mungkin datang dari sungai, luapan sungai karena bendungan akibat cuaca ekstrim. Tapi biasa saja nih masyarakat kita atau kurang di sosialisasikan kalau membangun rumah jangan sampai di dekat ini sungai juga. Jadi kita bisa nyalahkan sepenuhnya gitu ya Pak ya? Iya.
sebenarnya kalau saya lihat kondisinya rumah yang hanyut yang 2 itu memang agak dekat dengan sungai. Berarti memang dia membangun di daerah sungai memang agak ya Pak ya? dekat dengan sungai, jadi sehingga begitu meluap air terjadi banjir ya bisa terbawa arus air. Iya. Itu salah satu ini ya fokusnya BPBD ya di sektor kabupaten ya Pak ya. Jadi terkait penanggulangannya di kota Pak, BPBD itu seperti apa kalau bencana banjir? Seperti yang baru-baru di Kota Makassar yang terjadi ini kan, dia termasuk mungkin 10 kabupaten yang terkena dampak banjir di Makassar sendiri? Di Sulawesi Selatan ini. 10? Iya, ada sekitar 10 termasuk Makassar, Adene Ponto, Sopeng, ya sekitar sepanjang 10, pesisir barat dan tengah. Jadi untuk wilayah Kota Makassar mungkin itu sebagian karena adanya drainase yang kurang lancar, sehingga banyak terjadi banjir, antara lain di Tamalan Rea, ada di Kodam 3 di perumahan Sudiang, Puri, itu ya, ada perumahan Bumi Bung Permai, dan di blok BTP blok AA ya, AA sampai AF kalau tidak salah, yang terkena dampak banjir. Nah, terkait ini ya Pak ya, kita tadi cuaca apalagi ini ekstrim. Kalau mengenai iklim dari BMKG di Indonesia terkhusus Sulawesi Selatan itu seperti bagaimana Pak? Iya, saya sebelumnya menambahkan dari Pak BPBD tadi, memang selain faktor lingkungan, pantauan kami tanggal 5, 6, 7 itu jumlah curah hujannya memang di atas sangat ekstrim menurut kami, karena jumlah yang kami catat itu hujannya itu lebih di atas 300, 400, bahkan ada yang 500 mm. Baik Bapak Rahmat, kita sambung kembali komentar tadi ya Pak ya. Iya, saya melanjutkan banjir yang di Kota Makassar dan di beberapa wilayah Maros, mungkin ada juga di kabupaten lah yang pesisir itu. Catatan kami memang di sini terlihat hujannya itu dalam waktu 3-4 hari, 5, 6, 7 itu di atas 300, bahkan ada 400, bahkan ada 500 mm. Dalam sehari Pak? Dalam 3-4 hari itu. 3-4 hari itu ya jumlahnya ya. Nah, itu sebenarnya hujan sejumlah itu dalam bulan Desember seharusnya itu sebulan lah dicapai nilai itu. Oh, jadi intensitas kemarin pada hujan 3 hari berterusan ini 5, 6, 7, 8 itu harusnya nilai segitu pada catatan data kami, data normalnya itu harusnya sebulan itu kita capai. Tapi dalam waktu 3-4 hari dia tumpah dalam waktu itu, sehingga dampaknya ya yang kita lihat itu. Kita akan di mana-mana lingkungan tidak siap, dan genangan tidak siap, lingkungan tidak siap, semua jadi genangan. Genangan ya Pak ya, di mana-mana. Jadi genangan. Itu dari sisi volume curah hujannya. Lalu dampak dan panasnya saya kira disampaikan sama Pak dari BPBD tadi. Memang semoga kondisi ekstrim yang seperti tanggal kemarin itu tidak berulang. Saya mungkin masyarakat di rumah ingin tahu nih Pak, apa sih yang menyebabkan hujan bisa selebat itu dalam intensitas waktu kurun waktu yang sangat cepat? Ya, sambil menjawab pertanyaan tadi belum kami sampaikan, iklim di Indonesia itu terbagi 3. Wilayah Sulsel itu termasuk daerah yang monsunal, ada daerah yang anti monsunal, dan ada daerah yang dia lokal. Di kita di Sulsel ini ada ketiganya ada dia. Yang monsunal itu daerah kita yang pesisir barat nih. Yang ciri-cirinya adalah musim hujannya Desember, Januari, Februari. Lalu daerah yang anti monsunal kebalikannya. Kebalikannya di beberapa pesisir yang ada di timur ya Pak. Itu musim hujan puncaknya di Juni, Juli, Agustus. Kebalikan, ketika kita kemarau mereka hujan, ketika kita hujan dia kemarau. Kurang lebih seperti itu normalnya. Normalnya ya Pak ya. Di daerah Luwu menarik lagi. Daerah Luwu itu hampir, nah kalau kami katakan dia nggak ada klasifikasi pola. Dia jelas hampir hujannya tuh hampir banyak terus. Di Luwu sendiri Pak? Ya, daerah Luwu itu bicaranya lain lagi nanti di sana. Maka kita hari ini fokus Sulsel sangat menarik. Saya bisa sampaikan menarik karena kami sebelumnya di wilayah Bali itu mudah. Monsunal saja dia Pak. Monsunal dia tidak memiliki 3 ini ya Pak, klasifikasi tadi. Soal iklimnya. Di Sulsel pola iklimnya ada 3. Dia memang memiliki 3 ya Pak ya? Iya, tantangan kami di situ. Sehingga harus jelas
informasikan kepada publik daerah mana yang ingin ditahu. Oh, menarik sekali ya Pak, Iya, ternyata. Iya, jangan sampai teman-teman di daerah Sinjai Bune menanyakan ketika kita di sini lagi Bahasa-bahasanya di Iya. sana mungkin bertanya, kenapa kami di sini kering ya Pak ya? Iya, Ternyata ini. Ya. edukasi itulah yang kita terus lakukan. Mungkin banyak sekali. program yang dilakukan oleh BMKG bersama BPD tentunya. Menarik sekali ya Pak Iya. ya. Ya jadi untuk memberitahukan ke masyarakat sendiri nih Pak tentang iklim kita di skuter khusus di Sulawesi Selatan yang memiliki ketiganya ya Pak ya. Itu seperti apa Pak memberitahukannya selain di media sosial, karena kan kita tahu pelosok tidak mengakses semuanya. Betul, ya. Sebelum itu tadi saya belum ada satu pertanyaan yang belum saya jawab penyebabnya. Iya, penyebabnya ya Pak ya. 3 hari kemarin itu kondisi ekstrim penyebab itu banyak sekali di wilayah Indonesia. Sebenarnya terlalu teknis kalau kami sampaikan di sini, tapi tidak masalah. Ada istilahnya monsunasi yang disampaikan di awal tadi itu lagi kuat ya, angin baratan. Angin Baratan kuat, sehingga kalau kita bicara Indonesia, angin baratan yang dari Asia itu masuk di wilayah Indonesia dan kebetulan konvergennya melintas di wilayah Sulsel, sehingga tumpukan awan banyak. Ditambah lagi ada namanya MGO. Itulah yang menyebabkan bertambahnya lagi jumlah awan yang potensi hujannya. Potensi hujan di Sehingga beberapa hal tadi itulah yang menyebabkan tumpukan awan potensi hujannya tinggi dan terjadilah pada tanggal itu. Dan sekarang sudah hilang lah. Atmosfer ini adalah layaknya manusia, dia punya energi juga. Ketika sudah habis energinya mengeluarkan hujan, dia akan recovery. Saat ini recovery, hujannya nggak banyak lagi. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya, cara kami BMKG itu selain bersama BPD turun ke lapangan dengan teman-teman relawan bahkan ke kabupaten kota mensosialisasikan edukasi cuaca iklim, memahami gimana, kami di BMKG juga ada namanya program sekolah lapang iklim. Ada sekolah lapang nelayan, ada sekolah lapang geofisika yang semuanya itu partisipasi pesertanya adalah rata-rata dari masyarakat, bisa penyuluh pertanian, bisa relawan-relawan, pokoknya elemen masyarakat. Disitulah kita kenalkan bagaimana pola-pola cuaca dan iklim di Sulawesi Selatan ya Pak ya. Nah, dari situlah harapan kami, mereka-mereka itulah bisa menyebarkan ke masyarakat yang lain, karena kan kapasitasnya terbatas, tidak mungkin kami 1.000 orang, paling benar 30-50 orang saja, saya kira gitu. Media yang paling cepat Media yang paling cepat itu ya. iya, selain media sosial ya. Saya kira sekarang era media sosial sangat cepat, itu membantu. Netizen sangat cepat sekali. Kemarin IG kita dipantau teman-teman hampir 1.000 lebih melihat update status kami. Iya, ini kemarin terkait ini apa ya? Mau cuaca ekstrim, mau gempa sangat, itu ya alhamdulillah. Akhirnya kesadaran awareness masyarakat sudah mulai tumbuh. Iya, tinggal kita konsistensi menjaga informasi itu kepada masyarakat. Saya kira itu. Itu ya Pak ya. Iya. Nah, saya ingin tahu dong Pak kepada BPBD nih, Iya. penanggulangan bencananya gitu kan di Kota Makassar aja nih Pak. Kita bicara Kota Makassar, penanggulangan BPBD-nya. Itu biasanya kalau terjadi genangan di beberapa titik kan ada yang berdampak nih Pak. Biasanya dampak yang paling serius yang ditemui BPBD itu seperti apa Pak? Ya, jadi pada tanggal 5 dan 7 sampai tanggal 7 Desember kemarin yang terdampak itu adalah banjir, terutama di daerah yang seperti saya sampaikan tadi, di perumahan Kodam 3, perumahan Bumi Bung Permai, dengan BTP Blok AA sampai AF. Jadi tim TRC BPBD Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan TRC BPBD Kota Makassar turun melakukan evakuasi. Evakuasi di rumah-rumah gitu Pak ya? Yang terdampak banjir, yang sudah tidak bisa lagi, terutama kalangan yang rentang, artinya yang seperti orang tua, lansia ya Pak ya? usia balita, usia anak kecil, dan wanita, ibu hamil. Memang sedikit saya sampaikan bahwa menurut hasil penelitian indeks risiko bencana wilayah Sulawesi Selatan bahwa bencana di Sulawesi Selatan, khususnya bencana banjir, itu masuk di 24 kabupaten kota, itu masuk zona yang sangat rawan. Ya. Makassar ya Pak ya? Termasuk Makassar karena 24 kabupaten kota, sehingga
dari jauh-jauh hari kita sudah menyampaikan persuratan untuk mengantisipasi adanya bencana banjir untuk wilayah Sulawesi Selatan. Adapun bencana-bencana lain seperti bencana tanah longsor itu terjadi daerah Luwu, Enrekan, Toraja dan sebagian kabupaten Sopeng, ya. Saya kira itu. Jadi di paling banyak kita jumpai ya berarti banjir dan juga tanah longsor ya, Pak, ya di Sulawesi Selatan. Angin puting beliung. Angin puting beliung ya. Menarik sekali ya ternyata. Kemudian Bapak, saya ingin bertanya lagi ke Bapak Rahmat nih. Kondisi cuaca periode ini apakah sama dengan tahun lalu? Iya, kalau data kami yang sudah kami analisis, memang 2021 ini kecenderungan lebih basah dibandingkan tahun 2011 dan 2020. Berarti ada sedikit perbedaan atau ya, jadi benar-benar pure berbeda, Bapak? Iklim di Indonesia itu jelas berbeda. Berbeda? Ya, iklim di Indonesia itu sifatnya sangat variabilitasnya tinggi. Iya. Sehingga setiap tahun pola iklimnya itu bisa naik dan bisa turun. Oleh karenanya BMKG sejak awal tahun 2021 itu menyampaikan potensi basah di sebagian wilayah Indonesia. Ada namanya La Nina yang tadi mungkin belum saya sampaikan. Iya, La Nina. Jadi itulah yang faktor-faktor yang menambah jumlah curah hujan. Nah, oleh karenanya sebenarnya sejak awal dan terus menerus kita ini harus selalu update informasi kami untuk sektor apapun itu. Tergantung kebutuhan masing-masing sektor. Bisa sektor yang memang menginginkan air itu banyak, bisa. Tapi ada sektor kebencanaan tidak berharap air itu banyak sekali. Itulah nanti perlulah pemetaan, barangkali dengan BPBD dan pemerintah daerah kita ada namanya kontingensi, langkah ke depan seperti apa. Teman-teman BPBD sudah punya peta rawan bencana, kami punya mana peta daerah-daerah yang potensi ekstrim hujannya. Ketika kita overlay, maka ketemulah titik itu yang rawan, maka apa, siapa yang harus melakukan apa, itu harus kita istilahnya kita tulis dan kita lakukan. Tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri saya kira ya nanti tidak akan bisa kita lakukan apapun. Dan itu sudah kita lakukan, hanya perlu merefresh dan terus-menerus berulang. Penanganannya ada di BPBD. Penanganannya memang BPD yang bertanggung jawab. Iya, ya, pemerintah daerah itu kepanjangan tangan kebencanaan biasanya BPBD. Wilayah mana saja nih Pak? Tadi kan Bapak menyebutkan nih, Bapak tahu wilayah-wilayah mana saja yang rawan atau ekstrim. Nah, kita ingin tahu dong Pak, sejelas-jelasnya nih, wilayah mana saja yang rawan cuaca buruk dan patut diwaspadai? Ya, secara general wilayah yang saya sampaikan tadi itu rawan semuanya. Yang rawan semuanya yang pesisir barat tadi itu sangat rawan semua. Artinya karena memang arah angin dan tumpukan awan kecenderungan kalau angin barat kan nabraknya ke situ, logika sederhananya. Sehingga dia ketika hujannya di mana ya sekitar itu. Hanya spesifik di mana, maka itu tadi yang informasi peringatan dini jam-jaman sama harian itu terus diupdate. Tapi kerawanan cuaca ini ya Pak ya, belum bisa diperkirakan apa-apa dampaknya gitu Pak ya, belum bisa diperkirakan. Kalau hujan ekstrim dampaknya jelas pasti banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung. Hanya ciri-ciri dan informasi dini dari BMKG itulah yang harus segera selalu diupdate. Karena di situ disebutkan juga lokasi mana, yang pertanyaan tadi jawabannya di situ tadi. Ya, sekarang kalau ditanya jawaban kami adalah ya sebagian besar wilayah yang saya sampaikan tadi potensinya hampir sama. Hampir sama di pesisir hanya barat. Kapan dan datangnya dan di mana itu yang daily sama jam-jaman tadi ya kita update informasi dari BMKG. Saya ke Bapak Andi Ishak ya Pak ya. Terus pola antisipasi yang dilakukan BPBD sendiri itu seperti apa Pak? Jadi untuk seluruh BPBD kabupaten kota dan termasuk provinsi sudah ada penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Sudah melakukan pengajian, kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana dengan dokumen rencana penanggulangan bencana. Jadi itu kita sementara buat dan sudah ada, dan itu kita sampaikan agar seluruh BPBD kabupaten kota juga menyusun itu, sehingga artinya sudah dapat dipahami,
sudah dapat diketahui bahwa resikonya untuk daerah kabupaten kota begini bencananya. Terus Pak, dari hasil pengkajian itu apa sih Pak yang paling dominan selain banjir ya Pak ya? Saya lihat ini kan yang saya sampaikan tadi, untuk di Sulawesi Selatan bencana itu ya banjir, tanah longsor dengan angin puting beliung, itu yang paling banyak. Sementara yang lain seperti seperti gempa bumi juga cuma tidak sebanyak di daerah di luar Sulawesi seperti di Pulau Jawa. Sulsel. Iya. Cuman ini kan kemarin tanggal berapa ya yang terjadi di NTT, Flores ya. Ini Flores yang berdampak ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Iya, di catatan kami ini menarik karena Sulsel sebenarnya bukan daerah yang bukan wilayahnya yang terdampak gempa. Di Sulawesi sendiri itu aman dari gempa ya Pak? Sulsel. Saya bicara Sulsel. Kalau Sulbar, Sulteng. Iya, maksudnya ini Sulawesi Selatan. Iya. Akan tetapi kemarin menarik dan teman-teman BMKG sedang mengkaji juga. Sebenarnya gempanya bukan di Sulsel, itu jauh sekali. Jauh tapi berdampak ke Kepulauan Selayar. Iya, karena besar sekali dia 7,5 dan dangkal. Sehingga logika gempa digoyang dikit, apa yang di atas akan bergerak. Di Larantuka di sana ya Pak ya. Saya ini juga Pak ya, kan sebelumnya terjadi gempa nih tadi kita bahas ya Pak ya. Apakah memang mengakibatkan potensi tsunami dan apakah tidak berpengaruh kepada kondisi cuaca di Sulawesi Selatan sendiri Pak? Ya, itu dua hal yang berbeda. Kalau gempa sama tsunami dia menyatu dengan syarat-syarat tertentu. Sebenarnya teman kami yang di bagian geofisika yang lebih paham di itu, kami coba membantu menyampaikan tsunami itu pasti didahului oleh gempa dulu, dengan syarat gempanya tinggi, dangkal, dan patahannya tidak horizontal tapi vertikal. Kemarin itu menurut analisis sementara teman-teman di geofisika, patahannya dia mendatar, tidak vertikal, sehingga tsunami-nya kecil sekali dan tidak sampai di Selayar, hanya sedikit 0,7 gelombang ya Pak ya, sekitar 0,7 atau 7 cm lah, itu di wilayah NTT sana. Nah itu pasti karena besar dan itu. Tapi kalau gempa tsunami dekat dengan hujan ekstrim tidak ada kaitannya sama sekali tidak ada Pak ya. kaitannya sama sekali, beda penyebab, beda teori, sehingga kalau ada yang mengatakan kemarin karena hujan lebat gempa hujan lebat, tidak. Nggak ada sama sekali kaitannya ya. Benar, BMKG lah yang mengurusi itu baru benar. Nah terus Pak, pola antisipasi menghadapi cuaca buruk dari pihak terkait sendiri itu seperti apa Pak? Sebenarnya antara kami BMKG, BPBD dan mungkin juga sektor terkait TNI Polri itu sudah punya media-media grup yang komunikasinya sudah berlanjut terus. Sudah berlanjut dan mendekat, maksudnya sudah dekat sama masyarakat sekarang ya? pun kalau dekatan ini pasti teman-teman BPBD sudah mendapatkan, bahkan di beberapa titik BPBD itu kita ada display yang disitulah kita bisa lihat bersama potensi rawannya ekstrim di mana, sehingga action plan-nya apa. Oleh karenanya sebenarnya bicara kebencanaan, teman BPBD sudah membuat sebelum bencana itu ngapain, saat bencana bagaimana, setelah bencana harus apa. Teman-teman BMKG, BPBD itu sudah melakukan itu. BPBD ya. Tapi tadi harus layaknya bicara bencana atau kondisi cuaca ini kayak kita makan. Kebutuhan makan kan sehari pasti 3 kali. Itu kalau kita lupa makan ya sudah lemas ya Pak ya. Jadi saya sampaikan juga bahwa penanggulangan bencana ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. BPBD tidak sendiri, termasuk timnya BMKG, BBWS, TNI Polri, semua instansi terkait, sehingga dalam rangka penanggulangan bencana ini kita bersatu. Jadi itu sudah masuk kesiapan personil dan tindakan taktis ya Pak ya. Dan kita terus menerus melakukan koordinasi bahkan ke masyarakat. Nah, karena sebaiknya seperti negara maju itu hal seperti ini sudah kayak makanan sehari-hari. Jadi kalau kita pernah ke Jepang misal, mereka udah gempa nggak lari nggak apa, karena udah tahu SOP-nya harus ngapain. SOP-nya harus ngapain. Jadi ini perlu edukasi terus menerus. Ya, tidak boleh selesai. Karena kalau selesai ya sudah, karena update informasi terus berubah.
perubahan itulah yang harus kita dapatkan secara cepat, sehingga apa yang kita lakukan itulah yang saya kira masyarakat harus bersatu dengan kita ini. Harus ada, mungkin ada ini ya Pak ya, pemetaan lanjut ya untuk wilayah daerah yang rawan cuaca buruk gitu Pak. Ya, teman-teman BPBD sudah punya peta rawan bencana di mana, lalu kami nanti mengoper dengan potensi ekstrimnya ada di mana. Maksudnya untuk pemetaannya Pak? Iya, saya kira teman BPBD sudah punya, tadi disampaikan bahwa daerah rawan bencana di wilayah Sulsel di mana saja. Dari situlah nanti tinggal dipantau daerah itu hujannya nanti 10 hari ke depan bagaimana, 3 hari ke depan bagaimana hujannya. Nah itulah yang nanti misal kita katakan Kota Makassar potensi banjirnya tinggi dengan catatan curah hujannya sekian. Nah nanti BMKG tugasnya ngasih informasi, ya ini hujannya potensinya sekian. Oke, berarti kalau sekian posisi banjirnya adalah, itulah nanti kesiapsiagaan teman-teman dari BPBD. Jadi setiap menurut hasil penelitian beberapa tahun terakhir bahwa seperti saya sampaikan tadi bahwa sudah diteliti bahwa banjir itu untuk seluruh kabupaten kota itu merata ya masuk zona merah. Longsor itu hanya beberapa tempat titik seperti Kabupaten Luwu Utara, Endrekan, Toraja, daerah yang berlereng, yang berlereng. Kabupaten Goa juga termasuk ada Kabupaten Goa. Goa dulu kan itu daerah Malino atau Goa itu kan daerah yang miring-miring gitu. Daerah ini dataran tinggi ya Pak ya. Betul sekali. Termasuk angin kencang juga hampir merata juga. Iya, karena kita hampir pesisir, barat dan timur pesisir semua. Pesisir semua, kita berada di bibir pantai ya Pak ya. Iya, itu potensi angin puting beliung atau angin kencangnya tinggi sekali. Sehingga BPBD Kabupaten Kota sudah ada kesiapsiagaannya untuk menghadapi bencana yang terjadi. Tinggal menanti informasi BMKG apakah ada ekstrim dalam waktu berapa jam atau 3 hari ke depan, itu aja sebenarnya. Saya ingin tahu dong Pak, apakah sudah pernah ada nih akibat dari angin puting beliung di Sulawesi Selatan? Itu titiknya di mana Pak? Termasuk yang terjadi hampir merata seperti Kabupaten Sopeng, Jeneponto, Kabupaten Sidrap. Itu dampaknya apa saja Pak? Selayar juga, sehingga banyak rumah yang rusak. Yang diterbangkan angin sampai se ekstrim itu ya Pak ya, menerbangkan rumah, atap rumah. Ya, oleh karenanya kami bisa informasikan kepada masyarakat, puting beliung itu ada sebabnya, yaitu awan, namanya awan cumulonimbus. Ya. Pokoknya kalau ada awan hitam pekat besar di atas kita, waspada. Disitulah nanti ada potensi angin puting beliung, nanti dilanjut dengan hujan yang lebat serta angin kencang secara tiba-tiba. Asal hitam pekat dia. Jadi dia itu ya klasifikasinya? Iya, cirinya itu aja. Apalagi sudah ada di Indonesia teman-teman BPBD daerah itu mengalami puting beliung nanti. Kalau daerah itu dikatakan rawan dan tiba suatu saat ada awan hitam pekat dan tebal sekali, ya waspada. Itu sudah waspada, kemungkinan besar ya Pak ya. Nah, kemudian Pak nih, mengenai pembagian logistiknya sendiri Pak, itu biasanya di setiap daerah apa nih yang dikhususkan untuk pembagian logistiknya, pengiriman logistiknya Pak? Jadi klasifikasi itu tergantung, kita bagikan beberapa paket ke setiap kabupaten kota, dilihat dari 3 tahun terakhir kejadian bencana yang terjadi di masing-masing daerah. Seperti yang tahun ini kebetulan ada 8.700 paket, nah, itulah yang didistribusikan ke BPBD Kabupaten Kota, terdiri dari logistik pangan, yang antara lain beras, air mineral, minyak goreng, ikan kaleng, dan sebagainya, termasuk logistik perlengkapan bayi, logistik perlengkapan keluarga, dan shelter kit yang kita bagi ke seluruh BPBD Kabupaten Kota. Jadi Pak, memasuki puncak musim penghujan, adakah himbauan untuk masyarakat untuk tetap waspada, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru ini nih Pak ya? Mobilitas masyarakat tentunya pasti cukup tinggi, dan harapan serta masukan Bapak dari BPBD dan BMKG sendiri seperti apa? Iya, baik. Sebenarnya di awal kita sudah sampaikan, memang bulan Desember ini bahkan Januari nanti adalah puncak musim hujan di wilayah sebagian besar Sulsel pesisir bagian barat.
dari selatan sampai pesisir bagian barat, dan juga mungkin daerah yang di daerah sekitar Luwu Raya, dan juga di sekitar pesisir timur juga ada hujan walaupun tidak ekstrim. Oleh karenanya aktivitas masyarakat silahkan selalu pantau info BMKG. Bagi yang bisa bermain media sosial, silahkan, di situ akan selalu diupdate kapan, berapa hari akan terjadi ekstrim dan di mana. Lalu kalau memang tidak biasa bermain media sosial, silakan, ada nomor telepon dalam Instagram kita atau media sosial kita, silakan dikontak 24 jam, karena teman-teman BMKG on duty sama dengan teman BPD itu 24 jam. Kami terkait dengan cuaca itu tidak mengenal libur, 24 jam teman-teman itu standby, harus menjawab publik, karena hujan bisa kapan saja, tidak pagi, siang, sore, malam, bahkan saat dini hari pun hujan juga akan hadir. Oleh karenanya paling mudah adalah pegang info BMKG ada di mana. Jika memang lakukan aktivitas, silakan diupdate di situ. Saya kira itu bisa membantu masyarakat agar aktivitasnya tidak terganggu barangkali. Perlu persiapan barangkali kalau hujan perlu ngapain. Saya kira itu yang paling penting. Kita lanjut ke Bapak. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa dari seperti yang di awal bahwa seperti kita harus konsisten untuk sampah-sampah dibuang pada tempatnya, pembersihan drainase sekitar rumah kita, dan menjaga lingkungan, terutama dalam rangka penanaman pohon, sehingga lingkungan kita bisa terjaga dalam rangka penanggulangan banjir. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak berdua yang sudah menyempatkan hadir di studio. Pemirsa, saatnya saya Hajratul Aswad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.